Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan profesi Every single day, kita ini Di something great. Riwo heueuh. That's my way. Every single day, Bari ngerokok kan? I'm gonna make. Anu lain mah dipecatan saya kata sama Bali. That's my, Lamar ulin betul. that's my way. Kalau aya bangkrut si saya punya link di sebagai jenjang batur ya. izin batu. Nah ini kan jadi si website itu izin buat kalau itu kayak sama aja dulu kan 250 amun aing mah ya 1.000 eta teh sambil jualan. Setahun udah kenal Bali lah uji surat dia lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bandungan Bali. Hari ini saya menyambangi salah satu pengusaha muda yang mempunyai beberapa cabang warung. Beliau itu dulunya sebagai fotografer handal, cuman rela meninggalkan rela meninggalkan profesinya sebagai fotografer hanya untuk Menjadi pedagang. menjadi pengusaha muda. Padahal gajinya dulu itu lumayan gede lah, Ya, dikatakan kalangan menengah mah. Ya, kalangan menengah itu cukup Wah, gede gaji itu. dengan gaji sebenarnya hampir 25 juta. Oh, Cuman beliau ini uang itu. rela meninggalkan profesinya hanya untuk berdikari demi hidup yang lebih maju. Kisah Demi inspirasinya hidup yang lebih berkah. maju jeung berkah. Kisah inspirasinya nanti saksikan di YouTube Bandungan Bali. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe. Terus Nah, kita ini ketemu dengan pengusaha muda, pengusaha di bidang kuliner di Bali dengan Bapak Heri Obring. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras kok kalau ngomongnya. Sangat ada yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ketua Piking Bali. Yo podcast pengusaha atau pakai Bapak Ketua. Oh, jangan. Ya, Bapak Jujun Junaidi. Ayo sebenarnya dirobah di channelna. Oh, gitu siap. Keren. Oh, ayeuna berarti IG-na Piking Bali yang sponsor. Memanfaatkan follower. Bagus, Mas. Memanfaatkan follower heula ya, Ah, kayak gitu. benar karek. Jadi biar ada balance. Nah, Yang ada bener lah. Kan jadi ketua tuh digaji. Kan riweuh heueuh. Jadi biar aya balance. Nah, ini nanti kita akan kupas tuntas tentang perjalanan beliau selama jadi pengusaha ataupun dulu sebagai Tukang foto. tukang foto atau tukang otop. Karena memang di Twitternya juga ada tukang otop di sana. Kamu malu saya ya itu udah. Hah? Kamu malu saya. Iya. Oh, jangan komen. Enggak, saya nggak komen. Saya udah nggak main politik sekarang. Capek. Enggak kayak bapak pembina. Gue minat keras ya. Boleh ngerokok kan? Boleh. Itu Oh, udah siap. Di sana bebas. Nah, yang mau saya naon? Anu memang kahiji anu arek dipertanyakan itu yang ditanya. Tahun berapa Om sebenarnya ke Bali Om? Saya ke Bali tahun 2005 pas bom Bali 2. Bali 2005 gitu. 2005 Mas. 2005. Pokoknya saya tamat kuliah Macalandra ke Jakarta. Karena gawe bela Jakarta. Jadi di Jakarta teh karena kuliah baheula editing. Jadi saya mempelajari copy editor. Mempelajari bekerja sebagai copy editor di perusahaan penerbitan Jakarta. Itu berselang 6 bulanan karena Jakarta kredit ya, kredit
kotana tidak nyaman buat Pekerja baru. maksudnya teh tidak nyaman dengan tipikal saya lah. Ada yang nyaman, ada yang enggak kan dengan headache kerja yang kayak gitu. Tapi ulama tuh nyaman, akhirnya loncat ke Bali. Di Bali ternyata nyaman untuk Di Bali ternyata bom Bali 2 bos. terus kumaha? Anu lain mah dipecatan, saya datang ke Bali. Ngalamar tapi asup menang gawe. Ngalamar hese. Terus Ya kumaha? hampir sama dengan corona, tapi lebih parah corona. Kalau dulu hotel masih jalan. Kan bom Bali 1 kata orang-orang sih kan bom Bali 1 hotel masih jalan, tapi masih jalan semuanya nih. Bom Bali kedua nih lebih parah. Jadi si hotel emang 60%-an. Jadi orang-orang dipecatan. Pariwisata karena memang ditarik sebagian semua negaranya. Dan rencana emang ke Bali lain gawe sih sebenarnya. Ulin. Ulin tuh boga duit bos, bakal bangkrut saya. Jadi sekolah di Bandung, usaha kolot aya, bangkrut, ledis pisan, pokoknya uang nyesa, pokoknya nama uang nyesa sebesar tahun, kolot hijrah, saya oke hijrah ke Jakarta, akhirnya dipertemukan deh lah, gitu. Akhirnya pas ke Bali ternyata aja susahnya. Tadi nama emang like bisnis itu, like dagang tadi nama. Dan ternyata dagang heula emang. Ternyata memang dagang heula sebelum jadi tukang motor profesional. Iya, karena ngelihat namanya si dunia pekerjaan di Bali ternyata tidak begitu besar selain pariwisatanya. Dan orang kan ke Bali non anyar jelemaannya teu nyaho naon, teu nyaho guide, driver kumaha, terus fotografi di dunia fotografi dulu. Karena awalnya fotografer mah bukan suatu kebetulan saya mau jadi fotografer. Terus awalnya memang Emang lek dagang ke Bali. Lek Dagang anu baheula saya punya link di Bandung dan besarkeun gitu. Cuman karena kondisi nang geus bom Bali 2 lumayan kacau. Akhirnya saya ngalamar ke hiji perusahaan. Wah, seberapa perusahaan dah. Saya pernah gawe di Palas. Gajinya 400.000, kosan 250.000. Sebulan bos 400.000. Sebulan bos. Gaji 400, kosan 2,5. Kosan 2,5 bala di Kute. Sama. Eta pangmurahna bos. Kamar mandi di luar. Dahar di jero. Gaji jeung batur ya. Jeung batur. Pernah kejadian jadi tetangga kosan baheula kan ngahiji kan jadi si WC teh hiji 2 tilu WC. Nah si luhurna teh kan Teparat. Teparat keluar. Babaturan noong. Anjing orang dia melawan manehna ge. Ngapain dia mungkin lah. Loncat eta mah anjing. Bri urang gawe ka mana maneh? Gawe heula kae pokona mah anjing udah inget maneh anak-anak. Manehna ini teu kebagian kosan balik-balik 2 poe daerah. Udah kenyawan banget. Eta kosan 250 amun ayeuna mah mun kosan gitu. Ayeuna mah kan paling murah 500 lah nya. 1,5 500 lah. Jadi baheula pas gawe 400.000 eta teh sambil jualan bos pagina ngampas ke pasar gitu. Ngampas pakaian celana dalam legging Bandung kan Bandung terkenal dengan leggingnya baheula. Ya dengan fashionnya. Fashion memang di Bandung sih kebanyakan. Baru pas tahun udah kenal Bali lah, ya setahun udah kenal Bali, saya ngalamar ke hiji surat kabar media lokal lah. Media lokal Bali. Bukan nasional. Media lokal Bali dan bukan jadi seorang fotografer. Jadi desainer lah, desain layout. Oh memang non di awalnya memang sekolah dia desain grafis. Lain editing teh kalau saya editing mau balap video kata per kata. Jadi anu nulis teh diedit heula script itu diedit heula sebelum dia nyancetak gitu. Nah eta saya di dinya. Jadi bahasa Indonesia lah, pampang nama bahasa Indonesia kan. Terus lanjut. Nah di koran eta saya ada peluang untuk jadi fotografer jurnalistik
karena perusahaannya kecilnya, mungkin perusahaannya bukan sebesar kayak Jawa Pos atau Kompas gitu. Nah, terus naon teh? Baheula mulai digaji sabaraha sampai ke gaji sabaraha nabikeun ka keureun terus menekuni bidang kuliner. Gaji mah gaji mah Si kenyawan pamajikan. saya baheula gawe di koran gaji 800.000. Jadi digawe di Palase eta nganti lubul 2 bulanan lah. 2 bulanan ayeuna gawe di koran eta gajina mulai ti 800.000. 800.000 teh eta lila bos. Seberapa tahun? 2 tahunan. 2 tahunan gaji ya tetap 800.000. 800.000. Terus nepikeun ke gaji seberapa? 1,5. 1,5. Berarti nu gedeuna memang tina Tina jualan. tina jualan. Tina maksudna teh saya boga barang dijual di ngelili pasar lah. Anu tempat jarahan saya mah baheula pasar Taman Grill saca jadi kieu. Baheula mah lapang kene, majina leutik kene. Heeh. Eta lah tempat jarahan saya. Maksudna teh jualan di dinya gitu. Terus masuk karena majalah kuliner, eta gaji rada gede berarti. Alhamdulillah gaji gede dan ada sedikit kesempatan buat freelance karena Sabtu Minggu libur. Berarti di koran Angger majalah kuliner. Oh itu saya pindah heula ke perusahaan wedding Jepang. Wedding Jepang buat setahun karena edan bos. Jadi saya di tempat gawe sebenarnya diajar yang manage dirinya emang di tempat gawe. Saya pernah gawe di perusahaan Jepang setahun, tapi lebih berkesan yang kurang. Ya, maksudnya teh Pengalaman lebih. pengalaman lebih bos. Jepang apa soalnya? Naik motor jam 3, jam 1 udah di tempat bos. Karena memang harus melihat view sekitar. Lihat view sekitar tulna orang kumaha perlengkapan orang, apakah ada yang tertinggal atau ini. Terus lihat kondisinya gimana, cuacanya gimana. Wah, pokoknya kabehanana ditinggali. Pas motor. Saya baheula lain jadi main fotografer lah di Jepang. Jadi asisten fotografer. Jadi ada yang mainnya orang Jepang, saya asistennya. Asli asisten pribadi. Awewe can kawin geus kolot. Tapi ilmuna ilmuna saya menang di Jepang, jadi ngadidik saya supaya orang kayak boga anak buah gitu. Maksudnya tidak seperti itu, cuman ada beberapa karena tipikalna orang lokal, orang gitunya hese gitu kan gitu. Untuk disiplin itu hese. Untuk disiplinnya hese bos. Komode waktu gitu kan. Komode waktu, masalah kebersihan, masalah ketepatan kan gitu, kelancaran, kesempurnaan gawe hese gitu. Mata tapi orang diajar. Nah, cukup 1 tahun teh karena saya ada kawin. Kata gaji lumayan lah. Gaji lumayan cukup sebenarnya geus kawin, cuman aya deui anu perusahaan anu nyaeta anu urang anu leuwih gitu kan, emang geus kawin perusahaan kudu emang kudu iya, kebutuhan memang meningkat gitu kan geus kawin mah, jadi mencari uang lebih. Nah, terus kan akhirnya boga-boga warung Kasep ya. Kasep dengan jangka waktu geus berapa tahun? Geus 5 tahun. Kenapa harus memutuskan membuka warung Kasep dengan ciri khas makanan Sunda? Nah, daya tertariknya teh naon sih sebenarnya dari fotografer kan memang genah ya fotografer, apalagi freelance tidak setiap hari kerja. Sedangkan untuk buka usaha kuliner kan akhirnya kudu ngapoe digawe ya. Udang subuh balik peuting misalnya gitu kan, kuliner mah 24 jam. Hampir 24 Cukup, jam. Gitu kan. Nah, kenapa harus tertarik dengan bidang kuliner terus mengorbankan pekerjaan yang sebelumnya? Jadi passionnya mungkin setiap orang akan mencari. Depan tipikal saya mah aya kesempatan diambil lah gitu. Lain aya kesempatan ayeuna mikir panjang tarik gitu. Oh ieu teh alus tahun teu. Saya setiap pas datang ke Bali apalagi pas baheula teh boga naon.
bawa atau boga nanaon datang kabar itu boga nanaon bos. Saya ngan bawa duit 20 juta lah. Gede atuh bos. Oh, gedenya. Bukan naon bos, kalau duit 20 juta ini tahun 2005. Itu baheula saya boga renta PS. Jadi PS dijualan 20 juta. Tapi bingung kan. Akhirnya bingung di tempat anyar. Duit eta amun dipake-pake teu beak gitu maksudnya teh. Dipakai hirup pasti beak. Akhirnya sedikit dipakai usaha, sedikit lagi dipakai anu si Supra gitu kan, kendaraan anu butuh kendaraan. Nah itu nggak sebuah nanon tempat tinggal sebuah nanon nggak beak. Jadi setiap ada kesempatan saya ambil. Dek maju henteu na nya kumaha urang gitu maksudnya teh. Gitu kan. Amun urang passion di dinya nya bakal manjang gitu. Tapi ketika orang lain passion nya orang yang ngandein lain. Tapi jangan dulu tinggalkan yang itu. Maksudnya gitu. Saya dulu pribadi tinggalkan yang lama. Ya. Berarti pas memulai usaha kuliner tuh pekerjaan yang lama masih kena jalan. masih. Sampai sebelum corona kan fotografer masih, tapi jangka waktunya tidak terlalu sering kan saat corona saya ngerjakan perusahaan Jakarta. Tapi tetap di bidang kuliner. Karena teman-teman apa bahwa saya food photographer gitu, bukan wedding. Kalau kayak dulu kan ya orang gawe di sekolah di Babar berarti wedding di Babar. Gawe di kuliner eta karena Sabtu Minggu libur. Ya itu jadi freelance. Nah freelance emang lebih gede dari gaji bos. Sempat dapat restoran seafood orang Singapura ngeboga di Bali. Ya alhamdulillah sampai 65 juta gitu. Sekali motret kena 25 juta. Sekali project itulah. Sub project lah. Bukan, dia buat menu kan menu restoran Cina mah loba pisan. Konsepnya loba pisan. Jadi untuk project eta. Ya terus kan ayana fotografer di bidang kuliner itu kebanyakan makan nu dipoto tuh makanan Chinese food non teh Eropaan gitu kebanyakannya foto teh. Nah, terus tertarik karena bidang kuliner. Tapi pertama nanya tanya. Jadi pertama teh kan baru teh tahun 2015 nya saya keluar di kantor karena saya di kantor teh hayang MD na managing director orang minta tahun saya mau diperpanjang. Sebenarnya saya nggak jadi staff, sebenarnya lah gitu nya. Lain di kontrak dia nggak jadi staff lah, gaji nggak lumayan. Tapi saya tahun ayeuna saya resign gitu. Nah gitu. Saya hayang usaha tadi nama emang usaha fotografer bos. Nggak nyiapkan budget lah. Jam fotografer tuh sekitar 150 juta. Beli peralatan. Terus beli bos. Datang gua gym kan. Nah di saat selang waktu itu teh saya ada beberapa temen chef sok aya beberapa ada satu temen partner gawe writer. Dia suka mas lu kan punya komunitas kan itunya maksudnya teh komunitas cooking Bali, komunitas orang Sunda kan. Kenapa nggak buka minimal angkringan gitu nya. Wah kata saya nggak bisa masak gitu. Emang saya tuh bisa masak, saya mau tukang foto kan gitu. Saya tukang masak. Akhirnya ada beberapa chef karena dia sendiri kalau masak, kalau ditekuni ngobrol ke yang berpengalaman itu akan bisa. Akhirnya saya ngobrol dengan chef, terus datang gue gym, mang saya minta gawe, saya lagi nganggur kan maksudnya saya harus keluar kantor, udah jadi ngebangun fotografer dari fotografi, datang gue gym. Nah jadi si fotografi dan si kaset nih barengan. Asup berarti. Jadi berarti pernah barengan. Jadi bimbang berarti antara kuliner aja fotografi pernah bimbang bos. Jadi pernah teh pernah jadi benar Allah mah adil. Ketika orang ngebangun fotografi
rame ya si Kasep oke kan lumayan. Oh. Maksudnya si Kasep emang kuliner mah maksudnya teh ke nata perusahaan kan lumayan ya. Oh. Dari mulai sepi sedang gitu kan kalau udah ada pencapaian. Ya bimbang ya dua iya teh bimbang. Dua pilihan. Dua pilihan. Gejlok saya DB bos. Kecapean. Stres pikirkan duit aya tapi usaha naon ya anu rek dijalankeun. Jadi capek emang capek. Alhamdulillah adek pas bulan itu saya menang duit menang rezeki alhamdulillah rezeki harta teh lumayan gede nya. Gede pisan atuh. Tapi nyabeak di rumah sakit. Bayar rumah sakit hampir 15 jutaan. Tapi kan duit anu 150 juta eta anu jatah ke fotografi masih Terus dibalanyakeun bos. Oh geus meuli parabotan. Terus kali kamera 2 Lighting. lighting backdrop belanja hampir 90 jutaan. Cuman karena ngedrop terus aya hiji pertimbangan anu ke HT-nya maksudnya teh aya HT. Jadi karena nya orang kan nanyakeun ka saha nanyakeun kan boga ilmu maksudnya teh saya punya bisnis kayak gini lebih berkahan Cikasep Kuliner. Berarti memang awalnya memang pernah galau dua pilihan. galau bos itu Anu hiji geus akhirnya menang imam peralatan, menang mobilnya saya beli gawe nyatin fotografi menang mobil, menang imah. menang imam menang mobil. Terus tina kuliner enak sebenarnya. Itu kan si Kasep enak geus 5 tahun. Untuk referensi untuk para pengusaha muda ataupun calon pengusaha di bidang kuliner, soalnya modal awal untuk membuka usaha kuliner itu om sabaraha sebenarnya? Modal Yang awal paling minim. akhirnya mah lo banyak sebenarnya solusinya juga anu gerobak leletikan teh poci lah. Teh poci eta gerobak anu keur pila ayeuna jamu kristal. Tadina si Kasep bade ngayaan menu jamu kristal, cuman karena wah ieu mah bakalan loba gitu misalnya. Pemainnya bakalan loba. Dan saya nggak terlalu suka yang kayak gitu loh terus. Anu pira-pira gitu. Saya nggak terlalu suka kenapa saya Sunda dan otentik gitu ya. Karena ya pertamanya tujuannya untuk pasarnya tuh orang Sunda yang kerja di Bali. Itu pertamanya. Jadi komunitas kan kita Sunda kan. Ini ketua Piking Bali ada beberapa paguyuban yang lain. Itu sebenarnya pasar saya sendiri. Dan yang kerja itu juga kan maksudnya teh banyak kan banyak yang berasal dari Jawa Barat. Nah sebenarnya itu pasar yang pertama. Alhamdulillah sekarang udah mulai masuk nih orang Bali. Oh apa sih sebelah teh apa Cicireng. Terus saya nggak terlalu yang viral maksudnya tuh karena yang viral sakedeung umurna teh nya. Nah itu akan banyak pemain dan waktunya akan sebentar. Benar. Nah, sakedeung pisan siga es naon gitu anu teh lah sakedeung. Jika es Milo kan? Es Milo paling sabaraha bulan. Gitu. Saya nggak terlalu suka bisnisnya kayak gitu. Sebenarnya nggak viral banget, cuman saya pengen tahapannya ya kayak si Kasep lah. Alhamdulillah sih karena corona aja, karena corona kan gitu, karena corona karena semuanya emang semuanya daripada sekarang jajan ya mendingan masak sendiri kan gitu. Pengen buka yang chat gitu loh, pesat kan naik terus turun dari pelan-pelan. Nanti di saat turun teh orang sanggup tuh mental orang sanggup tuh didinya gitu. Karena memang roda kehidupan tuh pasti ya turun naik cuman jangan naiknya jangan terlalu cepat bos. Iya jangan terlalu cepat. Itu emang iya. Saya juga kadang sekarang udah mikir ini si Kasep di warung ya. Karena si Kasep nih brand di warung sendiri nih yang warung makanannya nih sanggupnya berapa tahun lama lah yang otentiknya gitu kan. Yang otentik. Nah apakah nanti si Kasep berpindah dengan nama si Kasep tetap tapi produk yang lain gitu atau bisnis yang lain ada buat cadangan gitu. Karena ya itu dunia berputar. Kadang orang ngerasakeun sorangan
karena di atas terus ke bawah oke gitu. Tapi kumaha manage diri sih bos. Tapi karena memang menu-menu yang asal dari Jawa Barat itu memang dulu belum terlalu banyak saingan ya. Iya, belum banyak saingan. Ada kan yang kayak punyanya Pak Ibeng. Ya paling Surabi. Itu banyak kan 1 2 3. Karena memang punya pasar masing-masing. Punya pasarnya ini. Dulu juga ngeluarkan. sempat si Kasep. Kenapa nggak ada Surabinya? Kalau mau nyari Surabi ada di Sudirman. Gitu. Jadi saya nggak mau nyokot rezeki dagangan lain ya, gitu. Menu batur. Menu batur. Kecuali kalau ke karyawan, mana yang lagi diajar terus mana yang lagi dagang kieu gitu nya. Sok wae. Asal ulah ngaran si Kasep. Gitu. Berarti memang geus paten ngaran si Kasep. Insya Allah. Kema aya eran gitu ya. Jadi kema aya cyberna orang seksaan make si Kasep kurang berbagi cuan. Tapi can keluar buat kan lila lumayan 2 tahun berproses. Nah tercetus ngaran si Kasep sebenarnya di mana Om? Karena memang dulu kan nama itu loba ya, sebenarnya Bandung bisa kuliner Bandung, entah kan kebanyakan itu kan entah itu kuliner Bandung atau kuliner naon gitu. Kenapa harus tercetus nama si Kasep? Karena memang ngerasa Kasep atau kumaha gitu sih. Ngebatuan orang kan baheula. Iya, emang Ya memang harus kepedean. Harus tercetus Om itu mengambil sebuah nama itu memang harus sejarahna gitu kan. Baheula kan baheula kan Gojim kebetulan saya di Bandung minta gawean. Mang minta gawean anjir urang teu nganggur cuan teh urang ge keur lek ngayeukeun fotografi kan gitu. Tengah cuan teh. Biasa kieu meng dagang urang dagang kue balok karena orang geus ngobrol jeung chef jeung babaturan teh aya ngaranna If Teja itu babaturan deket writer keren ayeuna penulis yang majalah Singapura. Jadi Gojim teh urang minta gawean, tong gawean lah cuan teh. Mendingan cetus itu buka angkringan dagang kue balok lah gitu. Karena memang pada saat itu pira-pira anak kue balok di salah satu film Jawa Barat yang preman pensiun. Tukang Komar dagang bener. Tapi kan preman datang ke Bali naon kue balok kecuali orang Sunda kan? Ya kecuali memang penonton setia sinetron preman pensiun pasti apa kue balok tuh naon. Nah tidinya saya ngebangun lah kue balok ternyata Gojim pas di Bandung ngan mau cetakan unggul lain jeung resepna kan bingung kayaknya ayeuna lagi jagang resepna coba bisa naon da Gojim lain pedagang maksudnya teh lain di bidang kuliner mainna di bidang kamera kan. Nah saya dek bisnis kuliner tapi teu boga produk nu dijual kan. Memang boga ciri khas terus teu boga resep, teu boga naon menu oge can biji ya. Can biji ya, Bos. Bukan nama kue balok hungkul ya? Enggak sih kue balok hungkul ya teh. Si Kasep teh dagang teh gitu. Gojim datang ka dieu mau cetakan hungkul. Anjir, cai teh ieu mah Jim. Tuh, dirinya nganggur heula batu. Nah, amang nganggur. Ayo urang buka. Rek dagang naon anjing? Gitu kan. Ayeuna lagi dagang naon sok aja. Can boga menu bingung. Kan? Aya duit bingung gitu. Oke, dagang kue balok tapi resepna. Ayeuna kan sabulan cicing lah, tapi kan saya bari digawe fotografi kan baheula untung aya gawean lain saya Ari Gojim mana boga gawean. Pokokna mah stay di imah, urang buka YouTube. Nah, sampai gawe eta saya ketemu dengan beberapa chef kan. Aya babaturan saya deket, aya nu karek kenal. Tapi mereka bager alhamdulillah teh. Saya ingin kue balok, chef. Tapi mantap cai teh. Make merek naon? Make ieu. Lain ku eta atuh ku ieu. Ieu budgetna jualin sabaraha? Sakieu. Ku ieu atuh. Ayeuna gua langkeun. Oh bener. Sabulan eta urang jarang dahar sang kue balok itu. Kue balok itu. Kamu teh kudu di sabulan. Nah, pas keur nyieun eta sore-sore kan aya geus baheula. Ayo sok sanu hayang kue balok datang ka imah ngan itu nya. Datang ka imah ngarasaan. Sapoe eta aya urang keur ngalamun jeung Gojim.
terus ngaranna naon mang gitu kan di Gojim teh geran teh ningali manehna da manehna nu ganteng mah urang mah pas-pasan kan gitu Kasep gitu. kasep si kasep nah mang didinya ada kasep geus lah si kasep mah gitu tepang-pangan mah anu ngerjakeunna duaan lalaki hungkul kan gitu terus Kasep deh. terus urang-urang makana aya gambar Ariel Dedi Petet Haji Kang Ibing. Kang Ibing itu adalah tokoh-tokoh Sunda anu legend gitu kan Karasep jeung si Kasep tuh panggilan orang tua ke anaknya meskipun anak lalakina gitu maksudnya anak Kena walaupun goreng patut. goreng pasti patut disebut- gitu pasti kan disebut Kasep. kayak kamu pasti disebut si Kasep Udah. ya iya kan Bawa kena ras Oh, aja. ya enggak kayak ya itulah kayak salah gitu kan kayak bangir kan disebut bangir aja Berapa ge? berapa ge ah gitu ya pasti mani heula anjing kali itu. Benar. Memang ciri khas kuliner Sunda terus penamaan oke. baheula modal awal Ah, sekitar 15 juta 15 juta. karena angkringan lebih banyaknya lebih banyak dibanding nyata anu tadi teh poci anu nang gerobak eta sekitar 5 jutaan bisa Modalnya lebih kecil. cuman ya itu ketika modal lebih kecil si penghasilan juga Kecil. ngaruh Ngaruh. Itu dengan modal 15 juta selama 5 tahun. Ya nah omset terkecil sampai yang terbesar wah seberapa? jangan omset bagus Omset per tahun oh. iya merah ya Kenapa om? Biar tahu orang Wah. penghasilan tuh memang anu iya nanti saya dikejar pajak bos mual. Ya muka kuliner tuh mereka terpacu dengan kuliner dengan membuka usaha kuliner Kalau- dengan budget yang sekian. ini wawancara pas corona kalau corona mah susah Iya, wah yang terkecil sampai yang terbesar dari awal buka sampai yang terbesar itu omset per tahun itu seberapa? dulu saya Bisa nyampe seberapa? omset pertama jualan teh saya teh dapat 600.000 sebulan buatan saya gojim karena buatan saya mah gojim mah dia punya saham 30% tapi dia oke gawe gitu misalnya Jadi gaji jadi ongko, digaji ongko persentase ongko persentasenya tiap bulan tapi saya kebagian kan 600.000 per bulan. Per bulan. Bersih. bersih. Jadi bulan pertama kita jualan, alhamdulillah. Si Kaseman dari pertama jualan, kalau zaman corona inilah beda dengan zaman coronanya, karena semua anak. Tapi kalau pertama jualan sampai sebelum corona tuh grafiknya tuh bagus. Maksudnya tuh alhamdulillah itu pelan tapi bukan viral yang coba. Pelan tapi pasti. Pelan tapi saya dapat 800.000 naik ke 12 naik ke 1 juta naik ke 15 naik ke 60 Sampai kan akhirnya merekrut karyawan sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayaknya karyawan harus 7 yang tersisa 7 cabang kayaknya harus boga 2 yang tersisa 7 cabang bukan cabang 2. hiji yang utama hiji yang utama 1 cabang 2 berarti tidak sia-sia ya meninggalkan pekerjaan yang dulu memang di fotografi. alhamdulillah sih qadarullah namanya qadarullah dan nah itu apa maksudnya teh ketika orang ngerjakin sesuatu Dengan sungguh-sungguh maka hasil pun nggak bakalan mengecewakan tidak akan main-main. tidak akan main-main. Jadi ini untuk yang mau usaha di bidang kuliner akhirnya kan ke rusung nganggur ya di ke rusung corona kieu kan karena memang hasil duit ya kan misalkan mudah-mudahan sedetik bisa mencoba untuk membuka usaha kuliner Kayak jamu kecil-kecilan. kristal saya hitung-hitung bos Hah? itu bisa 800.000 Per bulan modalnya modalnya dengan modal kecil tapi penghasilan bisa bisa di atas gope sehari kupira lain ya karena viral. iya kan kan aya baru udah anu membah lompat ke jambu kristal jadi mana anak-anak teh meakeun jambu kristal 20 kilo satu we Nah, itu 20 kilo tuh jadi uang
10 kilo jadi uang 250.000. Berarti 20 kilo 500.000. Dipotong modal 50% ya 2,5. 250.000 sehari zaman corona Cukup lah. cukup. Kalau lumayan bos, gede. Ya cukup lah, yang gede yang mah itu udah gede kena gaji anggota DPR om daripada sebenarnya. Can mikiran tempat, can mikiran awan kan. 800.000 ya kan beli kaca akuarium bekas 300, meja yang 100.000 ada. Ya kan? Jambu sekarang paling beli dulu yang 10 kilo, sekilonya 15.000, 150. Deg-degan Ngumpul bumbu-bumbu atom kayak gitunya kan. Belilah sedikit. Udah tinggal beli styrofoam, tinggal beli ini udah jualan. Udah 800.000. Tidak terlalu banyak tapi menghasilkan, maksudnya ayeuna emang momen anu keur lagi piranya. Kalau mau nyari buat modal ke depanna emang ieu momen keur lagi pira nya kerjakeun gitu maksudnya. Karena memang naon untuk saat corona seperti ini kan memang orang tidak kebanyakan karyawan tuh dikeluarkan, terus nu dipecat lah istilah nama. Terus untuk menghasilkan uang tuh memang hiji-hijina kebanyakan dari kuliner entah itu dari buah, entah itu dari apa kan, karena memang pariwisata sepi ya nya. Dan anu ku abi ditinggal pas awal corona Ya, cuman kuliner yang menengah ke bawah yang jalan yang menengah ke atas mah rada menengah ke atas kan karena operasional kan, badak operasional badak, terus spare buat jajannya juga udah nggak ada karena kan banyak kan bule kan bintang 5 Putih Tengah seminya kan banyak kan bule kan. Jadi yang kayak angkringan kan makanya kamari mah sebelum PPKM deui sebenarnya serame kan, tapi karena aya kebijakan PPKM terus kan angkringan loba di mana-mana. Cuman itu udah bagus sebenarnya mah. Cuman kan karena si Covid-na rame deui jadi PPKM muncul. Covid-na diperpanjang terus. Jadi PPKM muncul lagi, ya udah mati lagi, dan sekarang semuanya kena dampak. Kalau sebelum PPKM lagi yang menengah ke bawah nih udah lumayan, kayak nasi goreng, kayak angkringan itu kalau dilihat pasarnya masih ada gitu. Tapi kalau sekarang mah semuanya sama, apalagi sehabis kemarin nyepi saya kan kadang ketika sepi suka tanya ke beberapa teman yang di bidang yang sama kan, semuanya sama dampak dari pandemi luar dan biasa. tadinya yang nggak ada yang misalkan sekarang ke body supplier nih itu kan nanya Bu gimana jualan, waduh dari tadinya saya mah nggak pernah ngutang, sekarang mah ngutang supplier sih. Berarti setiap ditanya awalan jawabannya itu aduh. Kalau saya berusaha untuk tidak aduh Pak, berusaha untuk alhamdulillah dulu. Berusaha untuk menulis status meskipun dagangan sepi tetap alhamdulillah. Oh, atau pegawaian ulin mengbal. Mengbal teh nyaeta obat buat supaya teu stres. Mikiran mainan. Pikiran omset turun ya geus tahun. Coba sekarang deui yang harapan THR-an baru dah. Ya, sebulan deui geus kudu pikiran THR tapi pendapatan dapat pas-pasan lah. Intinya dapat tapi ngaturnya ya lumayan. Nah, itulah pengusaha. Semua orang pasti ada. Tapi enaknya di situ. Kita berpikir jangan enak terus itu maksudnya. Kan sebelum corona mah Oje susah ketemu buat saya kan. Nyantai kan. Kadang di rumah tidur sampai sore. Ayeuna mah boro-boro tidur, Bos. Ini udah baru ganti baju karena mau ada wawancara. Tadi mau baju bau keringet karena ngerjain di warung. Burung otak terus kemarin sekarang ngeri budak THR-an, gajian kan. Teu dibayar THR. Dibayar THR kuno. Ya, sih ikhlas kan gawena. Kalau kena Cina tuh cedera. Nah, itu. Nah, untuk yang terakhir mau apa nyampe? Aris. Terakhir tips untuk yang mau membuka usaha kuliner
dari pemula dengan modal kecil itu ada tips tersendiri itu jadi dinyal. Untuk pemula dan dengan modal kecil maksudnya teh tipsna mah pancekeun heula urang rek dagang naon pasarna naon gitu maksudnya. Mental sih ayeuna yang modal gede tapi mental eueuh percuma. Mental heula siapkeun dibanding dengan modal anu kecil katanya. Maksudnya modal kecil misalkan boga 1 juta. Boga 1 juta urang dagang jamu kristal bismillah. Mental kuat. Misalkan isukan kudu mulai. Atau poe Senin kudu mulai. Tong deui mikir anu hal yang aneh-aneh. Urang sieun ieu, urang teu bisa memba, urang teu bisa ngumpul di jeung babaturan. Dan gitu. Maksudnya teh kan tong mikir deui anu hal yang macam. Maksudnya teh ketika urang gawe, ketika urang bekerja, urang mengerjakan sesuatu, kesampingkan dulu masalah. Emang masalah kan selalu adanya. Pasti emang hidup kan. Jelema hirup mah pasti aya wae. Mau masalah mah maot berarti. Anu maot oge aya wae masalah mah. Malaikat kan eta. Kalau yang harapan kana malaikat. Jadi kesampingkan dulu masalah. Biar fresh, otak kita teh biar fresh. Urang teu bisa, kudu bisa. Amun saya nya ayeuna nya ngadoa heula, maksudnya teh tiap kali urang ngadoa jernihkan pikiran orang, bere orang ide anu anyar gitu saya mah kan maksudnya ame pas menjelang hari esok teh pas geus udang deui masalah fokus orang kan kerjakan eta gitu. Fokus karena masalahnya. Tiap masalah pasti aya gitu. Jadi dari aya nu ngomong bos didinya oge, jadi dari seminggu teh pasti 3 poe aya masalah. Gitu. Nyala dalam lah 3 poe masalah urang mah poe masalah. Parahnya kudu loncat boy tong jemput hawa ya gitu maksudnya. Karena kurang rek loncat. Soalnya ya kayak pelajaran ke urang rek buka kuliner oge. Jadi gitu. Bukan modal bukan usaha masalah penting, cuman maksudnya teh kan modal mah 1 juta ge bisa, 500.000 ge bisa kan. Yang penting ada kemauan. Tidak ada modal pun bisa. Jadi tuh resellernya itu roti asal dae kan asa aya ngeungeusieun bensin 10.000 kukulilingan ka mana meunang duit 70.000 lumayan ya udah dae 20.000 kali 2 bungkus. Tapi tong mikirkeun kadinya heula maksudna teh tong mikirkeun urang deuk amun ayeuna penghasilanna 50.000 urang we ngarokok 20.000 dahar 70.000 anjing papo ya mau maju-maju yang penting tetap bolanya amun saya mikir gitu mau maju-maju karena mana memikirkan masalah mana heula gitu salacan mana memikirkan untuk masa depan mana berarti memang tips untuk yang mau buka usaha kuliner baru itu modal sebenarnya bukan yang utama, yang penting mental, kemauan, niat lah aja niatnya. Bismillah orang ngajakin sesuatu kan ayeuna saya mungkin jalannya belum tentu kan ke depan masih jalan itu, tapi ya aya tahap-tahapna. Jangan terbengkalai dengan masalah itu sendiri gitu. Jangan terlalu banyak memikirkan masalah. Kalau misalkan memang bisa jalankan heula gitu berarti kan. Terus nu intina mah nu boga keneh kolot nyata doa ka kolot. Nah, itu penting bos. Katanya. Itu penting bos. Doa indung adalah senjata yang paling ampuh untuk orang hirup. Apalagi ketika aya keneh. Jangan sampai menyakiti mereka. Saya mah dicarikan ku indung bisa leweh. Leweh bos. Tipis bibir. Amun ku babe urang bisa ngalawan bos. Amun ku indung urang bisa leweh. Dan urang ini salah satu urang jadi kieu gitu. Ya ketika rame saya ketika rame dan sepi, apalagi sepi, saya mah langsung minta doa. Mah doakeun ke sepi jualan.
oh nya oh mama mah doa nggak poe tapi kan ketika di penta mah beda deh beda deh ya, orang meminta gitu. khusus ya. Dan jangan sampai menyakiti mereka. Nah itu dari Bapak Obrik. Alhamdulillah beliau ini sekarang sudah mempunyai 2 cabang, yaitu yang satu di Mahendra Data, tepatnya itu di Jalan Mahendra Data nomor 9X. Di sana ada warung si Kasep menyediakan beberapa kuliner khas Jawa Barat, dan juga cabang keduanya itu ada di Panjer di Tukar Pekerisan. Nomor seberapa itu? Nomor 116. Nomor 116. Beliau mempunyai 2 cabang dan alhamdulillah maju lah, sekalipun memang penghasilan sekarang di saat corona itu tidak seberapa, tapi beliau masih bisa menghidupi beberapa karyawan dan keluarga. Amin. Itu sebenarnya anu